Paulus itu merupakan fondasi utama agama Kristen. Pauluslah yang menyesatkan Kristen sesuai dengan Matius tadi 23. Celakalah kau hai orang-orang Farisi, itu dalilnya. Celakalah kau orang-orang Farisi, kaulah penyebab orang-orang masuk ke dalam neraka. Kaulah yang menyesatkan manusia ke dalam neraka, sedang kau sendiri. Tuh lanjut. Kalian salah di situ ya. Kalian itu salah. Gurunda tentang kisah para rasul itu, Gurunda, yang apa? Bentar ya, aku Paulus bilang mengaku dulu. didatangi oleh Yesus, oleh Mesias. Bentar ya. Iya, memang. Tapi yang datang itu palsu. Ayo bantah, Mbak. Bantah, silakan. Nggak mau Giri, jujur silakan. tadi, nggak mau jujur diskusi. Ada satu terakhir ayat ya, di 2 Korintus 12:16 kalau nggak salah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dibuka Bukan ayatnya, Paulus Mbak. tuh. Ada pendeta nggak di sini? Lanjut. Yang longor semua nih, Bang. Yang Gak longor ada semua. bang, Yang longor semua. konten botol semua nih dari tadi di sini parah. Ya, bacakan coba di dalam 1 Korintus 15 nomor 8 itu. Satu Korintus 15 nomor 8, apa pengakuan Paulus di sana? Dibuka, putih tadi. Iya, iya, iya. Siap. 1 Korintus 15:8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Gitu. Siapa yang menampakkan diri? Yesus. Yesus ini, Yesus. Yesus. Apa kata Yesus? Kalau ada yang mengaku melihat aku, percaya atau jangan percaya? Jangan Jangan percaya. percaya. Ya, jangan percaya. Makanya ajaran Paulus itu hanya diterima oleh orang Roma, orang Mesir, ya pada masa itu, orang yang Antioquia di Turki. Kalau orang Yahudi nggak terima Paulus, nggak mau, karena mereka sudah menerima pesan dari Yesus. Jangan percaya kalau ada orang mengaku melihat aku, sebab itu adalah penyesat. Karena kalau aku yang datang, maka akan berakhir kehidupan di dunia ini. Oke bang, Kedatang- dengar ya, jangan sampai perkataan itu saksi dusta, karena itu akan menjadi dosamu. Itu akan menjadi dosa paling besar, dan itu tidak akan terampuni. Karena dari tadi aku menjelaskan, kalian mute aku ya. Enggak, kamu mute sendiri. Dia mute Gimana sendiri. sih? Tadi aku mau ngomong, kalian potong-potong. Barusan kamu Masa mute sendiri, ah. Paulus. Pokoknya Udah, udah, bantah aja, aku udah, nggak usah juga curhat. terlalu menjelaskan juga. Ndang dung dangan, ndang dung dangan, ndang dung dangan, Aku tidak terlalu perlu menjelaskan sama kalian karena kalian tidak mau mendengarkan dan menjelaskan. Kalian mengotot tapi kalian bersaksi dusta, dan akan dosa itu akan kalian tanggung sendiri gitu. Masalahnya Ngambek, tidak. ngambek tantrum. Masalahnya aku itu bukan masalah pribadi aku, masalah pribadi kamu, masalah Juma. Intinya, Juma sendiri. bagi Kalau kita pas orang bersaksi beragama dusta, ini, orang yang Juma, berakal. dengar Juma. Kalau Dengar, orang Juma. berakal, Kalau kamu selalu bersaksi dusta tentang ketika kita Tuhan, membaca kalau Bible, aku ngomong tentang kamu nggak mau maka dengerin. kesimpulan akhir Cuma adalah aku nasihatin kalau kamu ya. Yesus yang datang asli ya, asli, maka itulah tanda akhir kehidupan di dunia ini. Kata Yesus, kalau aku yang datang, itulah akhir kehidupan di dunia. Hari ini aku datang, hari ini akhir dunia. Abad 1 aku datang, abad 1 akhir dunia. Jadi tanda kedatangan Yesus itu adalah diikuti oleh tanda akhir zaman. Kalau dia datang abad pertama, berarti itu adalah akhir zamannya. Kalau dia datang abad ke-5, ke-7, ke-8, 10, berarti itulah akhir zamannya. Intinya, di mana Yesus datang, disitulah akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, maka tanda-tanda kiamat menyertai aku.
Maka waspadalah ketika ada orang mengaku bertemu aku, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda kiamat itu menyertai. Nah sekarang pertanyaannya, adakah tanda kiamat ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Ada. Ada tanda kiamat ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ada. Sudah kiamat rupanya 2000 tahun yang lalu. Lo aku di mute terus. Pertanyaannya, Jangan nyerocos. adakah tanda kiamat pada saat Yesus datang kepada Paulus? Apakah tanda kiamat ada pada saat itu? Dan apakah saat itu adalah akhir zaman? Belum lah, belum. Ya, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Malaikat. Malaikat lagi. Bukan Yesus ya? Iya. Malaikat dong. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Utusan Tuhan, malaikat. Saya ulang. Sampaikan. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan? Intinya kalau Yesus yang datang ke dunia, ya ungkap dunia ini, kamu tahu. Ya, berarti yang makanya datang kepada Paulus itu siapa? malaikatnya Tuhan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman muslim, kita udah ketahui bahwa ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Dengan kata lain, teman ini memelintir mengatakan itu adalah malaikat Tuhan, padahal sesungguhnya itu adalah iblis. Maaf semuanya dengerin ya. Gini. Iblis itu yang datang kepada Paulus. Oke, aku ulangi, aku minta maaf kalau aku salah sama orang Kristen di sini, maaf. Minta ampun aku ya. Gini, itu pada zaman Rasul Paulus, pada zaman Yesus baru diangkat ke surga. Pada saat itu dia pada zaman rasulnya masih menghayal. masih hidup menyebarkan tentang kedatangannya itu sampai pada nubuatannya tentang pokoknya selama 12 rasulnya masih hidup, dia masih tetap datang kepada rasul-rasul, dia masih bersama dengan rasulnya itu. Itu mimpi itu mimpi, karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu akhir Jangan zaman kamu nanti, percaya. Bang, Oh bukan, Akhir kamu zaman salah. nanti itu. Kamu salah. Kalau aku yang datang maka itu akhir zamannya. Makanya aku tanya samamu, kalau yang datang pada abad pertama itu adalah Yesus, berarti abad pertama itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang pada abad pertama itu bukan Yesus, makanya tidak kiamat. Menurutmu, Nah itu menurut Yesus. itu menurutmu. Itu menurut Yesus. Itu Kalau menurutmu. aku yang datang, maka seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Kalau aku yang datang. Ya itu akhir zaman nanti, Nah, Bang. kalau aku yang datang, tetapi kalau bukan aku yang datang, tanda itu tidak menyertai. Iya, betul. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ada nggak tanda itu? Ya kan itu pada abad pertama. Bukan, karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Makanya dia berpesan. Emang Matius kamu tahu dari 24. siapa? Yesus Emangnya yang ada mengatakan. dibilang sama Yesus kamu? yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Ya, Mesias itu kan tentang palsu. akhir zaman nanti, Bang. Bukan akhir zaman, bukan akhir zaman. Itu nubuatan Bukan tentang akhir zaman. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Wahai Oke, muridku, itu Yesus berkata wahai tentang muridku, zaman nanti. jika ada orang yang berkata kepada kamu, dia melihat Mesias, jangan kamu percaya. Iya, sekarang kamu percaya nggak nanti? Kenapa nanti? Ya kan karena Mesias nanti. palsunya Makanya itu akan terjadi datang. nanti, Bang. Mesias palsunya datang kepada nabinya, yaitu Paulus. Ketika nabinya si Mesias palsu ini datang, kemudian Baik, mengajarkan Paulus, kepada Bang. orang-orang Yahudi bahwa aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, pesan Yesusnya, jangan kamu percaya. Itu akhir zaman nanti, Bang. Nenek Lukiper, nggak ada cerita akhir zaman itu nanti, nggak ada. Pada saat aku yang datang, maka hari itu juga, saat itu juga lah akhir zaman. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan aku, tapi tak ada tanda-tanda akhir zaman itu bukan aku. Jangan ente percaya. Nggak usah. Ya udah nggak usah mati-mati kau sampai akhir zaman. Lah, Tungguin. lah.
Nah, inilah otakmu rusak. Yesus mengatakan kalau aku yang datang itu tanda akhir zaman. Kalau bukan aku yang datang, maka tidak akan ada akhir zaman. Bukan akhir zaman. Nah, sekarang Itu kan akhir zaman. ketika ada oknum datang kepada Paulus, akhir zaman nggak pada saat itu? Ya itu kan bukan akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Ya itu adalah Yesus. Lah, bagaimana caranya dia adalah Yesus sementara itu bukan akhir zaman? Karena itu abad pertama. Lah, Awal dunia. kalau Yesus yang datang, kalau dunia Yesus datang, maka saat itulah akhir zaman. Kalau Tidak, bukan Yesus belum. yang datang, jangan kamu percaya. Ya itu akhir zaman nanti, Bang. Gimana sih orang ini? Punya otak gak sih? Udah, kamu turun. Anda di sini hanya bisa di sini orang yang belajar. Kalau Jadi cuma bilang ngotot akhir jangan. zaman. Turun, anak iblis, turun. Kita hanya butuh orang yang mau belajar, bukan ngotot-ngototan. Kalau hanya ngotot-ngototan, kamu rekam kaset, kau temani ribut itu kaset. Kau ribut dengan kaset, otakmu gak berfungsi. Tolong teman-teman Kristen, ya, data disajikan di dalam kitab saudara. Juma. Oke, kita lihat. Ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kan berat karena kalian ini Kristen. Kristen itu menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Kristen menjadi Kristen itu karena terlanjur Kristen. Mereka nggak ngerti Bible. Orang Kristen itu nggak paham. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman? Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus pada saat itu? Apa tanda kedatangannya? Ada yang bisa jawab? Tanda kedatangan Yesus apa? Woi! Kilat menyambar-nyambar Nah, dari itu. timur ke barat, bolak-balik. Apalagi? Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak dia jelaskan tanda kedatanganku adalah suara? Ada. Akan terdengar suara dari langit. Ada. Akan terlihat cahaya dari langit. Ada kayak gitu? Nggak ada. Berarti tanda Nggak ada, Guru Nda. kepada Paulus itu bukan tanda Yesus, itu tanda setan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu, yang membawa-bawa nama Kristus? Siapa kalau bukan Kristen? Ada? Nggak ada. Oke, Cuman udah Kristen. disini rupanya Bang Juma. Oke, selamat bergabung. Matanya. Iya, silakan Bang. Ya. Oke. Tadi bahasa apa Bang Juma? Hah? Bahasa. Iya, saya yang harus mengucapkan kepada Anda kalau gitu. Selamat bergabung, saudara. Saya tadi Bang Juma. Lah, terus kenapa Anda yang bertanya kepada saya, Tuyul? Oh, jadi Anda yang bertanya bahasa apa? Kan lucu ente ini. Lucu ente. Saya ingin tanya, ketika murid Yesus itu datang di Bukit Zaitun bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, coba kamu jawab. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Oke. Matahari gelap. Nah, apa lagi? Nah, ya bintang-bintang berjatuhan. Terus apa lagi? Satu lagi? Udah. Apa lagi? Itu yang saya tahu. Nah, sekarang tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan oknum yang dia gelari Kan Kristus? belum hari zaman. Kan belum hari zaman. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Bisa Hah? Juma. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Kristus melalui penglihatan. Lah. Tadi tanda kedatangannya apa? Hah? Tadi tanda kedatangannya apa? Melalui dengan pengalaman Iya. orang, bukan dapat secara wujudnya langsung. Tadi Kata datang Yesus itu, Bang Juma, ditanya, kata datangnya itu bukan datang secara langsung dengan wujudnya. dari mana kamu Ini tahu? yang Justru datang dengan Yesus Paulus. mengatakan, nah ini longor juga ini, nggak bawa otak juga ke sini. Tadi Yesus ditanya, Guru, apa? Ini Guru, saya ingin tahu. Iya apa? Ajarkan kepadaku apa? Kalau kamu yang datang, apa tanda-tandanya? Dijelaskan
menjelaskan. Bukan hanya menjelaskan begitu saja, dia mewanti-wanti muridnya. Jadi waspada ketika ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias. Jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, yang lain itu jangan kau percaya. Anda sudah mengatakan pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Oke. Tadi yang Anda bawakan tadi tentang Paulus dan Yesus apa? Mati Mija. Ini kamu tidur. Paulus itu mengalami pengalaman rohani. Major ini Bang Juma, major. Pengalaman rohani gimana? Pengalaman rohani gimana? Kalau Yesus yang engkau aniaya. Itu bukan pengalaman rohani. Itu pengalaman fisik. Dia yang melihat cahaya, kupingnya yang mendengarkan suara. Ya dengan cahaya itu ada Kok suara. jadi rohani? Ada yang melihat tapi tidak melihat. Kok jadi Ada yang melihat tapi tidak rohani? mendengar. Ada yang mendengar tapi tidak Kok melihat. jadi rohani? Hei. Kok jadi rohani? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 8, dia bagaimana Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus sendiri mengaku itu, menampakkan diri dalam bahasa Yunani optomai. Optomai artinya itu memperlihatkan dirinya. Nah, tanda-tanda kedatangannya apa? Tanda-tanda kedatangannya apa? Akan datang terus seperti Yesus dia naik. Terus Yesus mengatakan tanda-tanda kedatangannya apa? Ya, tanda-tandanya itu nanti kedatangan anak manusia kedua kalinya, ya datangnya seperti dia dulu waktu naik dengan tubuhnya. Kalau ada yang datang mengaku Yesus tapi dengan tubuhnya datang. Kalau ada yang mengaku kemudian seperti yang dialami Paulus, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya. Kalau ada yang mengatakan datang di sana ketemu berkata tapi datang secara wujud langsung, jangan percaya. Dari mana kamu dapat mengatakan bahwa harus wujud? Ya. Kan dikatakan hari di kedatangannya kedua kali seperti mana dia datangnya waktu dia berarti dia datang. Kan ditanya, Bung, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangannya? Tanda-tandanya seperti yang saya katakan, bintang-bintang berjatuhan, matahari. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Di zaman Paulus sudah ada belum itu? Ada. Waktu sebelum Paulus dijumpai. Ada oknum yang datang. Di mana terus bahwa itu ada bintang-bintang jatuh. Ada matahari. Bahlulnya minta. Udah kau turun, lol, turun. Angin dia. Jangan kau merusak otakmu yang kemasukan dedak. Udah kau turun. Otakmu kemasukan dedak, makanya kau nggak berfungsi otak kau. 2 monyet udah turun. Ya, siapa lagi? Masih ada monyet di sini atau anak kera yang tidak berfungsi otaknya? Yesus yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya bulan, matahari, bintang. Itu tanda-tandanya. Matahari nggak berfungsi, bulan tidak berfungsi, bintang berjatuhan. Itu tanda-tandanya. Kalau ada selain itu, berarti itu bukan tanda kedatangan aku. Seperti cahaya dari langit, suara terdengar. Itu bukan tanda kedatanganku. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tanda-tanda kedatanganku adalah ada suara dari langit, cahaya. Nggak ada. Justru karena itulah Yesus berpesan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau mau percaya. Karena kalau aku gurumu yang datang, akan nampak tanda di atas langit, aku terlihat oleh seluruh umat manusia. Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Makanya kalian longor, otak nggak berfungsi. Kenapa? Karena kalian sudah disesatkan. Jelas itu. 1 Korintus 15 nomor 8, Paulus sendiri mengatakan, Yesus menampakkan diri kepadaku. Berarti Paulus mengaku kalau kedatangan Yesus. Kata Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Cuman itu ya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Tetangga. Hah? Karena kamu tetangga? Nepotisme kalian? Kamu disogok? Karena dia itu meneruskan pengajaran Kristus. Bagaimana Anda mengatakan meneruskan ajaran Kristus? Yesusnya mengatakan jangan percaya, kok jadi percaya? Gimana ini? Kalau Paulus meneruskan ajaran Yesus,
maka dia akan mendakwakan, hei saudara-saudara, kalau ada yang bermimpi melihat Yesus, ada yang kemudian salat tahajud didatangi oleh oknum mengaku Yesus, maka Paulus akan mengatakan apa? Jangan kalian percaya, karena kalau dia yang datang akan disertai dengan bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau dia yang datang, kamu ketemu Yesus? Iya bang. Di mana? Nah, lihat tengok matahari. Gelap nggak? Enggak. Oh, jangan, tendang, tunjang orang itu, tampar mulutnya pakai sendal, dia pembohong. Kalau ada yang salat tahajud, tadi salat tahajud saya 2 rakaat, terus aku melihat cahaya, kemudian lalu pintu saya terbuka, lalu cahaya itu berbicara, akulah Yesus. Lalu aku nampak lihat orang pakai jubah panjang, rambutnya panjang, matanya menyala dan seterusnya. Tanya, bintang berjatuhan enggak? Bulan bercahaya atau enggak? Masih ada matahari enggak besoknya bang? Masih. Tampar langsung, kasih teh ayam mulutnya. Pembohong, penipu. Kata Yesus, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang, tak ada kesempatan manusia untuk bercanda, tak ada kesempatan kita untuk berdiskusi, tak ada kesempatan cebok bagi bom-bom yang lagi nggak ada. Ketika Yesus datang, maka semua huru hara akan terjadi di atas muka bumi ini. Jadi yang datang kepada dia, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Untung Bang Suma nggak ada di situ. Kalau ada Bang Suma, kusumbat mulutnya pakai tai sapi itu Paulus. Nggak ada cerita. Yesus sudah menekankan, kalau aku yang datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Sudah begitu seenak edewe nulis surat 13 kitab. Hanya orang Jadi gini, doang Bang Juma. bin Bahlul yang mau percaya itu. Bang Juma, sebentar. Ya, Kan silakan. Paulus kan sebelum namanya Paulus Saulus. Jadi kan terkenal sebagai penganiaya pengikut Kristus kan. Jadi setelah dia menjadi Paulus kan, dia kan diobatin pun buta matanya kan juga sama Anania. Nah, terus dia kok bisa berubah tuh? Jadi penganiaya menjadi penghancur, Kalau menurut Bang Zuma, penghancur otak. apa kira-kira yang memotivasi dia? Nggak gini, kalau menurut Bang Zuma nih, apa kira-kira yang memotivasi dia dari yang penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus? Saudara, Paulus itu bukan bagian dari misi dakwah Yesus. Ketika kemudian ada oknum yang mengaku Kristus kepadanya, ada enggak Yesus berkata kepada Paulus, Paulusku yang ganteng, botak kiri, gondrong kanan, kalau ada yang mengaku Mesias kepadamu, jangan percaya Yando. Ada enggak nasihat Yesus begitu kepada Paulus? Enggak ada. Makanya ketika ada datang kepadanya Kristus, Paulusnya percaya. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan dia, menerima pesan kepada dia. Enggak ada. Jadi apa? Dia adalah korban penyesat. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ada nggak Paulus mendengarkan nasihat itu dari Yesus? Nggak ada. Kenapa? Karena Paulus bukan bagian daripada murid-murid Yesus. Murid-muridnya ada nggak percaya? Gini Bang. Kalau menurut Bang Juma, kan Saulus ini kan penganiaya pengikut Kristus. Dia kok Itu berubah 180 derajat kok berubah? menjadi Apa penerus hanya yang ajaran berubah? Kristus. Apa yang berubah? Justru Nggak, dia maksudnya menjadi gini, Bang, penyesat yang apa memotivasi seribu kali Paulus lipat. seperti itu? Hei, saudara, apa yang berubah dari Paulus ini? Apa? Ini Bang, dari penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus gitu. Apanya ajaran Yesus yang mana yang diajarkan oleh Paulus? Ajaran yang mana? Lewat dia Bang, mujizat. Ajaran yang mana? Ajaran yang mana yang Paulus ikuti? Ajaran Yesus yang mana yang Paulus Nggak, maksudku teruskan? gini Abang, Semua. apa yang memotivasi Juma sehingga berubah 180 derajat dari penganiaya menjadi pro ke Kristus? Yesus melakukan mujizat. Lo kok jadi pro ke Kristus? Kristus yang mana? Ini teman-teman, begini teman-teman. Dudukkan dulu yang Coba datang lewat kepada dulu satu-satu. ya, dudukkan dulu yang datang kepada Paulus itu siapa? Baru Anda mengatakan bahwa dia itu 100 sekian persen berubah total. Dudukkan dulu yang datang kepadanya ini siapa?
Yang datang kepada Paulus ini siapa? Itu dulu. Entah dia Paulus. Yesus sih itu. Ya, menurut pengakuan Paulus. Yesus. Nah, sekarang Tulis ya. sekarang saudara-saudara, coba kalian dudukkan apa yang Yesus pesankan kepada muridnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan itu Mesias palsu kan gitu kan, tentang Mesias palsu kan Bang. Ya, sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sekarang kalian percaya, kenapa? Karena kalian bukan murid Yesus. Bukan kalian yang mendapat bagian nasihat itu. Wahai siapa Gary, ya paman, kalau nanti ada orang datang kepadamu bahwa dia pernah mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Enggak ada kan? Kalian itu pengikut Paulus. Kalian bagian daripada pengikut Paulus. Berarti Anda harus mempercayai Paulus itu. Sedangkan murid Yesus itu beda dengan kalian. Murid Yesus adalah Bani Israel yang duduk bersama di Bukit Zaitun. Mereka datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, tanda ini akan menyertai. Satu, seperti kilat yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat. Bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda kalau aku yang datang. Ada nggak Yesus ada nggak Yesus mengatakan, sabar. Ada nggak Yesus mengatakan ketika ditanya, tanda kedatanganku adalah berupa cahaya dari langit, akan mengelilingi seseorang, dan aku akan bersuara dari langit. Ada nggak tanda itu? Ada nggak Yesus katakan tanda-tanda seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa saudara mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Dasarnya apa? Sebentar, saya bisa ambil ayat yang kau pakai. Saya bisa bantah kau. Kau pakai di Matius 24 ayat 23 kan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Kata pada waktu itu berangkat kepada apa? Kepada antikristus. Saya bawa kau kepada kitab Daniel, makanya kau tidak paham loh. Di situ Yesus berbicara dengan siapa? Yesus sementara menjelaskan kepada para muridnya, kepada semua orang. Siapa yang datang kepada muridnya? Siapa yang datang kepada muridnya? Pada waktu Ingat. itu, kata-kata pada waktu itu, pada zaman apa? Harus kau tahu dulu pada waktu itu. Nah, dan harus juga kamu tahu bahwa yang kamu tahu bahwa Yesus berbicara dengan mengatakan, apabila ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Semua orang. Nenekmu kiper, kau turun. Sekarang Kau saya turun, bertanya kepada kau pada colok waktu itu, pantatmu, sebentar. kau jilat Pada jarimu. waktu itu, kau Turun, tahu apa? biadab, Pada penipu, waktu itu. pembohong. Saya tidak suka dengan pendusta. Oke? Saya suka orang Kristen yang bahlul tapi mau belajar. Kalau pendusta modal congor, otak nggak berfungsi, cuman suaranya yang nyaring tapi otak nggak berfungsi. Turun kau ke gereja sana, kau mati masuk neraka saja, nggak usah di sini. Mau diajarin pintar malah mengajak bodoh, bahlul, dongok. Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Muridnya bertanya, taruhlah misalnya nama muridnya itu adalah Sulaika. Wahai guru, ya Sulaika, aku ingin tahu apa Sulaika? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Yesus berkata, ya Sulaika, ketika aku yang datang, maka nampak tanda anak manusia di langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, trompet tangkakal akan berbunyi. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku yang datang, antara saat ini Sulaika dengan saat aku datang, di antaranya akan datang seorang penyesat mengaku bertemu Kristus di padang gurun kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai guruku? Sulaika, jangan kamu percaya. Kalau ini kalian masih belum ngerti aja, kalian turun semua. Turun, kamu ke gereja sana, mati kalian masuk neraka. Ngapain kalian ikut debat kalau otak kalian tidak bawa? Hah?
Giliran masuk ke gereja bawa sepatu, bawa sendal, tapi nggak bawa otak. Naik ke sini di Komal Islam ini, kalian wajib hukumnya bawa otak. Bawa otakmu. Harta yang paling berharga pada dirimu itu otakmu, jangan kau pensiunkan. Sulaika minta bertanya. Sulaika kemudian ditanya, wahai Sulaika, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau aku datang, itulah tanda akhir zaman. Bentar gitu. Ini aku mau komentari sebentar ya. Ada kapan sih peristiwa Paulus bertemu Yesus itu nggak ada setahu. Lah, yang jadi di Kisah Para Rasul 9 kan nggak ada bertemu di situ. Yang kisahnya di situ kan cahaya memancar dari langit gitu. kamu baca 1 Korintus 15:8, Yesus menampakkan diri kepadaku. Iya kan dalam rupa cahaya, bukan bertemu. Ada nggak Yesus memberikan isyarat bahwa harus begini, harus begini? Kan nggak ada. Justru kalau Anda mengatakan bahwa di situ nggak ada jasad Yesus, berarti itu sudah menjawab itu bukan Yesus. Karena kalau dia datang, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1, ketika Yesus datang, maka dia akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Itu Ya, kata malaikat. Masalahnya bang, yang peristiwa Paulus itu nggak datang, itu kan cuman. Berarti itu bukan Yesus. Kok susah kali orang ini. Ya makanya saya bilang Yesus itu nggak datang, nggak pernah datang sama Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nggak, gimana ya cara jelasinnya? Intinya Ya, gini, justru Bang. Anda yang tak tahu, kan Anda nggak bawa otak ke sini. Yang berbicara itu, yang berbicara Siapa? pada Paulus itu memang Yesus, tapi dia bukan datang. Ya, salam. Kan nggak ada keterangan. Kata Yesus Yesusnya datang. jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku Kristus, jangan kau Bang, percaya. ketika narasi abang mengatakan kalau Yesus bertemu Paulus artinya Yesus datang, ya itu salah. Lalu yang datang kepada Paulus ini siapa rupanya? Nggak ada yang datang bang, cuman suaranya Lalu yang doang. berbicara akulah Yesus itu siapa? Nah cuman suaranya doang bang, nggak Ya datang, itu Bang. artinya dia bertemu dengan Yesus, koplak. Nggak ada loh bang bertemu dengan Yesus, cuman suaranya doang. Bang Ibaratnya Juma. gini bang, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. ibaratnya gini bang. Misalkan Maksudnya Justru Yesus itu karena itulah kemudian Anda menjawab dengan akurat, itu bukan Yesus, hanya suara doang. Bukan Yesus, hanya suara doang yang mengaku Yesus. Berarti itu bukan Yesus. Kurang apa lagi? ibaratnya gini bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Kalau ada Karim. misalnya seorang nabi mendapat wahyu, itu kan biasanya suaranya doang yang apa? Loh, apa sih orang ini? Ya, Anda baca mirip-mirip. 1 Korintus. Coba, Anda baca 1 Korintus 15:8. Coba Anda baca. Aku bang, coba bacakan aja bang. Saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Iya tapi kan waktu di satu apa namanya? Kisah Para Rasul itu nggak ada keterangannya menampakkan diri, cuman cahaya doang. Oke, sekarang gini. Paulus itu menulis 13 kitab. Apakah pada saat dia mendengarkan suara pada saat itu juga Bang Juma, 13 kitab itu Bang sudah Juma. selesai? Sabar. Bang Juma, itu bukan kitab bang, surat. Ya, sudah bukan kitab itu. Ya surat. Ya, kitab itu artinya apa? Surat. Ya kitab surat sama aja sih itu, nggak usah dikomen-komen dulu. Jadi saudara, coba pakai otak aja dulu. Pakai otak kita berpikir. Ya. Ketika Paulus menuliskan 13 bukunya, kapan dituliskan itu? Pada saat ketika dia ke Damsyik? Hah? Enggak, dia disertai oleh makhluk itu. Makanya dia mengatakan ketika ia menampakkan diri juga kepadaku. Dia mengatakan aku tidak menerima Injil dari manusia. Aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Artinya, kalau Yesus memberikan pernyataan kepada Paulus, bertemu nggak mereka? Bertemu nggak? Ya nggak harus bang. Lah, ya Allah. Contohnya Ya. kan kalau di dikte itu bang, bisa aja kayak suaranya doang gitu. Lah itu artinya dia berjumpa dalam bentuk suara. Makanya Ya terserah bang Yesus. sih.
Loh, jadi membuat terserah definisinya saya. kayak mana, membuat definisi berjumpa itu kayak mana. Kalau aku sih itu nggak berjumpa gitu, semacam telepati. Kalau 1 Korintus 15:8 itu menampakkan diri itu enggak jumpa. Ya kan nggak tahu kita menampakkan diri seperti apa, soalnya memang nggak Di nggak situ detail. tertulis menampakkan diri, optomai, memperlihatkan diri. Kurang apa lagi sih? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nah, sorry bang, soalnya kurang baca. Tapi yang di surat Damsyik Paulus. itu Bang, Yesus tidak menampakkan eksistensi seutuhnya, itu maksudnya. Berarti itu bukan Yesus. Kan ditanya saudara, sederhana aja pun. Kristen tidak ada pada saat itu, Islam tak ada, Anda dan saya nggak ada. Biarkan kemudian pola pengajaran Yesus itu mengalir seperti air. Kita datang mengkaji apa yang terjadi. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24, datang murid kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman?" Tanda kedatanganku sudah diuraikan bukan? Andai saja tidak ada petua Yesus di dalam nomor 23 sampai 26, ya bisa jadi itu adalah Yesus yang datang dalam rupa penglihatan dan seterusnya bla 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 bla. Tapi kan Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang mengatakan aku melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, malah disuruh camkan. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Kamu percaya? Nah, Yesus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, ada Mesias di situ, datang kepadanya dalam bentuk cahaya, dalam bentuk suara. Kata Yesus, jangan kau percaya. Coba, kenapa kemudian Yesus mewanti-wanti, camkanlah, camkanlah, kenapa? Karena bahayanya adalah ketika kau percaya kepada Mesias itu, maka Mesias itu akan mengajarkan engkau menuhankan dirinya. Sekarang sederhananya, 30 detik kepada saudara-saudara saya Kristen di sini. Sederhananya adalah ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya, mentuhankan dirinya? Tak ada. Ketika kemudian Kristus datang kepada Paulus, adakah kemudian ia membisikkan Paulus dan pengikut-pengikutnya untuk menuhankan dirinya? Ada. Maka antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, dan Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan manusia pengikut Paulus menyembah dirinya, itu sudah bukti bahwa kenapa Yesus berpesan agar jangan percaya kepada penyesat. Kenapa? Karena apabila percaya kepada penyesat, maka orang-orang yang percaya akan menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Bang, boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Silakan. Oke, ketika Yesus masih di Israel ya. Mohon maaf, nanti kena fail pula. Ketika Yesus masih ada lah gitu, masih ada. Dan memang nggak pernah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya. Cuman kan ada aja orang yang menyembah dia. Dan Yesus nggak larang gitu. Ya, siapa yang menyembah dia? Siapa yang menyembah? Orang cuman sujud menghormat kok. Orang Majus, murid-muridnya, Simon, mereka bukan bersujud dalam arti kata mempertuhankan. Mereka proskuneo artinya menundukkan kepala, sujud di lantai, menghormat kepada yang ada di depannya. Sama ketika saya juga begitu melakukan itu kepada kedua orang tua saya. Bukan berarti saya menyembah dia. Saya takjub terhadap Jadi perjuangan definisi mereka. menyembah menurut abang itu gimana sebenarnya? Ya, yang kalian lakukan sekarang ini, itu yang keliru. Kalian menganggap Kristus itu adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kekeliruannya itu di situ. Bukan pencipta Kristus itu, Bang. Lalu? Nggak ada di keterangan kitab manapun nggak ada Kristus itu pencipta. Jadi bagaimana dengan Yohanes 1 nomor 3 yang kalian salah pahami? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia di situ siapa? Nah, oleh di situ, Bang. Bukan segala sesuatu diciptakan karena apa? Segala sesuatu diciptakan itu kan kata oleh.
Artinya memang Jadi kan bukan dia- Yesus. Hmm, Berarti bukan artinya- firman. Artinya kan dia firman. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Bukan Berarti bukan maksudnya- Yesus. Apa bang? Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Ya bisa dibilang sebenarnya. Karena Yesus itu kan Memang firman. Anda melilit lidah. Anda dihantam dari kiri, Anda lari kanan. Saya datang Nah. dari kanan, Anda lari ke kiri. Kenapa? Ya Maksud saya itulah gini, Bang. orang ciri-ciri orang yang disesatkan kayak gitu. Maksud saya Baru gini, kali Bang. ini saya mendengarkan Yesus bukan pencipta. Maksud saya gini bang. Pada Nah. dasarnya kan pencipta itu kan sang Bapa. Nah, terus Nah, nggak bisa kita katakan kalau Yesus itu sang Firman itu adalah pencipta karena memang sumbernya itu kan tetap dari Bapa. Kalau analogi berarti sederhananya Yesus gitu. ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Ya Firman bukan ciptaan sih. Nah itu, tengoklah kan. Dihantam dari kiri lari ke kanan, kanan lari ke kiri, bawah Nah, lari ke maksud saya atas, itu, Bang, atas. merujuk ke sumber- Kapan Anda bisa jujur terhadap diri Anda? Kapan? Kapan? Maksud saya bang Kapan? itu ke sumber primernya bang, merujuk ke sang Bapa itu. Jadi kalau Kalau dibilang begitu di pencipta luar itu ya sang pencipta, Bapa gitu aja. di luar pencipta itu ciptaan. Siapapun itu. Hanya ada satu hakikat yang tidak diciptakan, yaitu sang Khalik yang mencipta. Kalau Yesus tidak diciptakan, berarti dia pencipta. Maksud saya gini bang, sederhananya gini bang. Yesus sang pencipta. Pada saat itu kan belum ada Yesus sebenarnya, masih dalam bentuk firman, belum. Nah, bentuk berarti personal. Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti dia ciptaan. Nah, belum bentuk personal bang. Sebentar bang, saya Nah, berarti dia ciptaan kan? Dia wujud baru, dia pribadi baru, berarti dia adalah ciptaan. masalahnya Anda bang, akan memang- Anda masalahnya akan memang dibilang dipaksa, gini, bang. Dibilang Anda gini. akan dipaksa oleh roh yang ada di dalam diri kalian untuk menyangkali itu. Jangan mau, Nah, jangan mau. masalahnya Yesus gini, kita Bang. itu adalah Tuhan. Padahal sebenarnya yang Anda pertahankan ketuhanannya bukan anak Maria, melainkan sebentar, Bang. Saya roh mau yang bicara bercongol di dalam diri Anda itu yang ngaku-ngaku Kristus yang datang cobalah kepada gimana kalian. bang mengelola kata ini bang. Bapa itu sebenarnya dasarnya kan, terus berfirman. Nah, apakah firman itu ciptaan? Memang firman itu diproduksi oleh sang Bapa. Terus apakah firman itu layak dikatakan ciptaan? Lah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan itu adalah ciptaan. Termasuk firman. Termasuk firman. Ya udah sih, kalau di kami bang firman itu bukan ciptaan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan? Bagaimana ceritanya? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda beranak? Bukan, karena Anda- definisi ciptaan bang menurut kami itu bukan yang keluar dari Bapa, tetapi yang dibilang-bilangi jadi gitu. Lah, ketika kemudian Yesus ingin diadakan di muka bumi, dia punya awal kan? Apa yang menjadi firman yang keluar dari mulut Tuhan? Hubungannya dengan Yesus apa? Ibaratnya gini lah bang, biar simpel. Jangan ibarat dulu, Pak. Suara abang itu ciptaan nggak? Ciptaan abang? nggak Ciptaan. gitu? Itu ciptaan. Ya udah sih, kalau memang kayak gitunya definisi abang ya udah sepakat aja gitu. Nah, sekarang begini. Ketika Yesus belum ada di bumi, apa yang mendasari awal kali yang Tuhan lakukan sekaitan dengan akan diadakannya Yesus? Apa yang Tuhan lakukan? Ya nggak tahu bang. Tanya Lo kok Tuhan nggak lah. tahu? Inilah kalian. Padahal jelas-jelas ulang, bang. apa yang Tuhan lakukan sebelum ada Yesus yang berhubungan dengan akan diadakannya Yesus. Apa yang Tuhan lakukan? Waduh, berat pertanyaannya bang. Bukan berat. Anda saja yang tidak sampai ke sana karena nggak mau sampai ke sana. Ya, soalnya kan nggak tahu aku apa yang dilakukan. Kok nggak Tuhan. tahu? Bulan ke-6 siapa yang datang kepada Maria? Oh, bicara tentang itu ya. Ya, Malaikat. siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Untuk apa dia datang? Tuh memberi kabar. Nah, itulah permulaannya. Pada mulanya adalah kabar. Kabar yang keluar dari Bapa. Bukan Yesus yang keluar, tapi pemberitaan. Wahai Maria, Bapa ingin engkau hamil. Itu pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Yesus ciptaan. Bang Zuma, firman Allah sama Allah berfirman sama enggak? Sama. Nah, terus kalau Ntar di dulu bang. kejadian Nanti kalau apa aku mau mandi dulu. Aku Ya, turun mandi. dulu ya, Bang. Ya, jangan pakai air sagu, Bang, ya. Pakai air yang bersih.
Pakai solar kok bang. Bang apa? Bang? Allah berfirman, Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu ya sama. Apa bedanya? Enggak gini bang, kalau penciptaan di kejadian, contoh kejadian 1 ayat 20, itu firman Allah yang menjadi manusia, apa Allah yang berfirman maka jadilah manusia Adam. Jelas Tuhan yang berfirman, maka jadi Adam. Iya betul. Nah, Berarti kan bukan terus? firman yang berteofani menjadi Adam kan? Ya memang bukan. Yesus juga begitu. Yesus juga begitu. Jadi kalau kita narasikan nih pakai ilmu filsafat, ngerti filsafat nggak ente? Ngerti kan ya? Tahu dikit. Tahu dikit. dah. Filsafat itu adalah teori berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, mari kita teorikan tentang Adam. Kalau kita teorikan menurut ilmu filsafat tentang Adam ini, maka Adam akan terurai. Adam ini pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa. Lalu firman itu menjadi manusia Adam. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1 bang. Itu kalau kita berbicara filsafat, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu adalah filsafat himne Plato. Sampai nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Tuhan berkehendak, aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi, supaya dia menjadi penguasa baik ikan-ikan di laut, burung-burung di atas udara, dan hewan yang melata di bumi. Itu firman kan? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Berproses. Endingnya Adam. Nah, mari kita berfilsafat. Adam pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian menjadi daging, jadilah Adam. Sama seperti itu. Tuhan berfirman, aku hendak menciptakan manusia dari seorang perawan bernama Yesus, dan hendaklah manusia ini dinamai Yesus. Berproses gak firman itu? Berproses. Jadi enggak daging? Jadi berarti pada mulanya adalah firman. Bukan firman menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan yang teraplikasi menjadi manusia. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melaksanakan apa yang aku perintahkan. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Kalau menurut Innama abang sama ya? amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sama. Oke bang, kalau menurut abang berarti Allah berfirman sama Allah sama gitu berarti? Sama. Allah berkata dan perkataan Allah itu sama. Anda berkata dan perkataan Anda itu sama. Anda bukan perkataan bukan Anda. Tetapi Anda yang menjadi sumber. Sama seperti pabrik. Pabrik mobil bukan mobil, tetapi mobil berasal dari pabrik. Perkataan bukan Allah, tetapi perkataan berasal dari Allah. Perkataan bukan mulut, tetapi perkataan berasal dari mulut. Mulut bukan perkataan bukan mulut. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi ada yang menjadi sumber, ada yang menjadi produk dari sumber. Yesus adalah produk dari sumber, sedangkan sumbernya adalah Bapa, Sang yang Maha berfirman. Dia mengatakan hamil Maria. Lahir Yesus. Tak ada yang bisa menghalangi itu. Kesalahan Kristen karena mendudukkan filsafat Yunani sebagai sumber ketuhanan kepada Kristus, sehingga ketika Paulus mengatakan bertemu Kristus, maka segala-galanya yang berbau politeisme, animisme, Anda rangkul, Anda imani. Inilah yang terjadi. Maka ditertawakan oleh orang berakal. Kok Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, dan Anda akan ngotot di situ. Kenapa Anda ngotot? Karena ada roh yang Anda katakan Roh Kudus di dalam tubuh kalian yang sesungguhnya bukanlah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus yang dipalsukan, Yesus Kristus pun dipalsukan. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara? Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kalau murid pilihan saja akan disesatkan, bagaimana ente? Jadi gini bang, kalau menurut Bang Juma, firman itu sudah ada bersama Allah apa yang memang diciptakan? Yang ada pada Allah itu kalam, bukan firman. Iya. Yang ada pada diri manusia itu adalah mulut, bukan perkataan.
Mesin yang ada pada diri Allah itu sifat. Sifat apa? Sifat kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata. Makanya dalam Mazmur 339, aku hanya berkata, maka semuanya ada. Karena Tuhan hanya memberi perintah. Dia maha memberi perintah. Dia maha berkata-kata. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Yesaya 455 nomor 11. Jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, maka Tuhan hanya berkata, jadi maka jadi. Itu. Makanya Yesus mengatakan apa, Bung? Untuk membenarkan ucapan saya ini, Yesus mengatakan apa? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan yang maha berkehendak yang menjadi daging, bukan sang firman yang menjadi daging, bukan, tetapi sang firman berfirman untuk supaya sembarang aja semua tuh ngawur kau itu semua. Jelaskan apa kau Udah paham aku apa? turun ya. Oke. Thank you ya. Iya, makasih Bang Heri. Thank you. Kenapa kau kawan? Kenapa sulit pakai otak itu? Sulit. Justru saya Mahal pakai otak, makanya yang Anda omong tuh nggak masuk otak saya, maka saya kok. Oh, berarti otak Anda rusak. Bukan otak Anda yang ngaco itu, otak Anda itu. Oke. Firman itu Iya, manusia Anda atau bukan? Ngaco Anda itu. Firman itu manusia atau bukan? Anda ngaco kok sembarang. Firman itu aja apa, saudara? Firman itu apa? Firman menjadi manusia. Iya, saya sebelum menjadi firman itu apa? Saya bilang firman menjadi manusia. Saya tidak mau tahu dia menjadi manusia, menjadi tempe, menjadi koplak, menjadi ketoprak, menjadi becak. Saya tidak mau tahu. Harus intervensi pernyataan saya. Saya bertanya, saudara. Kau tidak bisa intervensi pernyataan saya. Saya cuma bertanya. Firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Saya tanya, firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Firman itu apa? Kau paham apa lu sembarang aja kawin. Firman itu apa? Penontonnya pada sepi nih. Firman Kasian itu juga apa? yang dulu yang viral sekarang udah nggak paket, model teriak-teriak aja lu. Firman itu apa, Bang? Model teriak-teriak aja kawin. Iya, firman itu apa? Saya ingin tahu dari Anda ini firman itu apa? Menurut Anda apa? Itulah Anda turun, Anda ke gereja, lap-lap burung, jangan patok-patok sembarang burung Anda itu ya, supaya generasi berikutnya dari Anda itu bisa waras. Jangan seperti Anda. Bersunatlah kalian supaya anak-anak kalian itu bisa waras. Ayo pasien berikutnya.